Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita menjadi pencobaan-pencobaan biasa, sehingga kita sanggup dan mampu mengatasinya. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita menjalani kisah hidup, cerita hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Ada berbagai kisah hidup yang harus kita hadapi, di mana di dalamnya ada persoalan, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, dan sebagainya. Dan saudara, kalau kita mempelajari dan melihat di dalam kehidupan kita dan kehidupan banyak orang, maka sebenarnya masalah pencobaan yang dialami itu bukan tergantung dari masalah tersebut yang menjadikan masalah tersebut besar, persoalan tersebut besar, pencobaan tersebut besar. Karena ada orang-orang yang menghadapi masalah besar, tetapi bagi dia itu tidak ada masalah, itu biasa saja. Tapi ada orang-orang yang masalahnya kecil, tetapi masalah itu menjadi masalah yang besar bagi dia. Nah, itu artinya saudara bahwa besar kecilnya satu masalah, persoalan atau pencobaan itu tergantung kepada diri orang tersebut, bagaimana dia menghadapi persoalan tersebut. Nah, itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan kita, masalah persoalan kita, supaya pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa, menjadi persoalan yang biasa, dan kita sanggup menghadapinya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama,
dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi peringatan kepada umat-umat Tuhan, jemaat di Korintus, bahwa mereka harus menghadapi masalah, persoalan, pencobaan yang mereka hadapi dengan cara yang benar. Dan Paulus memberikan contoh di mana Israel sudah menjadi contoh bagi mereka, bahkan bagi setiap orang yang hidup di berbagai zaman. Di mana diceritakan di sini, saudara, bahwa orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang besar. Ya, di dalam perjalanan mereka, memang mereka menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan. Mereka pernah kelaparan, mereka pernah kehausan, mereka pernah kedinginan, mereka pernah kepanasan, dan sebagainya dan sebagainya dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tapi dalam semua situasi, masalah, dan persoalan itu, saudara, Allah selalu melakukan mujizat. Allah selalu melakukan mujizat. Ketika mereka lapar, Tuhan beri mana. Ketika mereka bosan dengan mana, Tuhan beri daging burung puyuh. Ketika mereka haus, saudara, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang Israel ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, pencobaan dalam perjalanan mereka.
Tetapi namun pun demikian, saudara, firman Allah tadi menegaskan bahwa mereka berkali-kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena ayat 5 contohnya dikatakan, tetapi sungguh pun demikian. Maksudnya sungguh pun Allah telah melakukan mujizat, telah menolong mereka dalam masalah pencobaan yang mereka alami. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah murka kepada mereka karena mereka melakukan dosa. Di ayat 10 misalnya, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka terus bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah menolong. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat. Tapi mereka terus saja berbuat dosa. Dan firman Allah menegaskan bahwa kisah kehidupan orang Israel, biarlah semuanya itu menjadi contoh. Ayat 6 ditegaskan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Bagaimana mereka menghadapi masalah dan persoalan. Allah melakukan mujizat, tetapi mereka terus saja melakukan dosa. Mereka terus saja bersungut-sungut dan sebagainya. Mereka melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka atas mereka. Dan biarlah itu menjadi contoh bagi kita. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menghadapi masalah dan persoalan, kita harus hadapi dengan sikap dan cara yang benar. Karena sebenarnya Allah akan selalu melakukan mujizatnya. Allah akan menolong kita apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Hadapi dengan benar karena Tuhan pasti akan melakukan dan menyatakan mujizatnya. Yang seringkali membuat mujizat Allah tidak dinyatakan adalah karena sikap umat-umatnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Setelah ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dalam firman Allah ini diceritakan tentang bagaimana orang Israel menghadapi berbagai persoalan. Tuhan lakukan mujizat, tapi selalu saja mereka berbuat dosa. Lalu kemudian di ayat 13 di sana ditegaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan di sini sebenarnya adalah menggambarkan masalah dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Itu juga yang dihadapi oleh orang Israel, masalah persoalan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di sini firman Allah menegaskan di ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Orang Israel, mereka menghadapi masalah-masalah besar. Dan mungkin hari ini pun saudara, ada saudara yang sedang menanggung masalah dan persoalan yang besar. Pencobaan yang besar dalam kehidupan saudara. Tetapi dengar, firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi saudara, besar kecilnya satu persoalan sebenarnya bukan tergantung dari persoalan itu sendiri, tetapi tergantung dari orang yang menghadapinya. Saudara, saya memberi 2 contoh. Sewaktu saya ada di sekolah Alkitab di satu tempat, di satu sekolah Alkitab, dan kemudian pada waktu itu ada seorang yang ditempatkan di sekolah Alkitab untuk didoakan. Dan saudara, kami sebagai orang-orang yang sekolah pada waktu itu seringkali mendoakan ibu ini. Dia seorang ibu. Dia seringkali seperti orang yang kerasukan kuasa kegelapan. Dia seringkali menggelepar-gelepar, dia seringkali menjerit-jerit dan sebagainya, seperti tidak sadar. Kami mendoakan, seringkali mendoakannya, bahkan jujur terkadang sudah jenuh mendoakannya karena tidak ada perubahan. Pada waktu itu pikiran kami, dia sedang dirasuki oleh kuasa kegelapan.
Tetapi beberapa waktu kemudian, saudara, ibu ini akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata akhirnya ditemukan masalahnya, yaitu masalahnya adalah di mana kuku di jari jempol kakinya itu masuk ke dalam dagingnya dan menusuk daging itu, sehingga itu mungkin begitu sakitnya dia rasa, dan itu membawa stres tersendiri bagi dia, sehingga seringkali dia bereaksi seperti orang yang stres kerasukan. Karena apa? Hanya karena kuku di jempol jari kakinya itu masuk dan melukai, membuat kakinya bengkak. Dan dia waktu itu begitu stresnya. Saya melihat bagaimana ibu itu seringkali bereaksi seperti orang yang kerasukan. Masalahnya hanya itu. Setelah itu diselesaikan, kuku itu dicabut, akhirnya ibu ini normal kembali. Mungkin ketika saudara mendengar ini, saudara merasa lucu. Kok hanya karena kuku jarinya masuk ke dalam kakinya dan membuat kaki itu infeksi, dan kemudian itu membuat dia seperti orang yang kerasukan. Itu kan masalah yang kecil. Ya, mungkin hari ini bagi kita itu masalah kecil, tapi bagi ibu itu masalah yang sangat besar, saudara. Itu terlihat. Apa yang terjadi pada dia membuktikan bahwa masalah itu begitu besar bagi dia. Kemudian cerita kisah nyata yang kedua adalah, saya punya kenalan seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dia sedang mengidap kanker darah, saudara. Mendengar kanker darah saja mungkin kita sudah langsung berpikir bahwa itu penyakit yang serius. Ya, benar. Itu penyakit yang sangat serius. Dan bahkan dokter sudah memvonis bahwa umurnya mungkin hanya sekian waktu. Tetapi yang saya lihat, saudara, bahwa ibu ini tidak seperti orang sakit. Dia melayani dengan giat. Dia buat grup-grup media sosial, dan di sana dia buat pertemuan, persekutuan, sharing firman. Dia yang memimpin dan sebagainya. Dia lakukan banyak hal. Begitu semangatnya dia melayani. Padahal penyakitnya penyakit yang sangat serius. Tapi tidak terlihat bahwa penyakit itu penyakit yang serius. Dan yang luar biasanya, saudara, dia masih tetap sehat. Sudah begitu lamanya dia masih tetap sehat. Maksudnya dia masih kelihatan sehat sampai hari ini. Kanker darah itu masih tetap ada, tetapi dia masih seperti orang biasa, seperti sehat kelihatannya. Kenapa, saudara? Karena ibu ini menghadapinya dengan benar. Masalah kanker darah, penyakit yang sangat serius itu menjadi pencobaan, masalah yang biasa bagi dia. Dia hadapi dengan cara yang benar, sehingga hari ini umurnya dipanjangkan Tuhan, saudara. Dia masih tetap kelihatan sehat dan biasa, sekalipun kanker darah itu masih ada, masih menggerogoti. Ini dua contoh yang begitu menggambarkan bagi kita bahwa sebenarnya masalah itu besar kecilnya bukan tergantung dari masalah itu, tapi tergantung orangnya dan bagaimana orang tersebut menghadapinya. Nah, saudara, mungkin saat ini saudara juga sedang memikul masalah dan persoalan. Bahkan persoalan saudara mungkin persoalan yang sangat serius, persoalan yang besar. Tetapi hari ini, saudara, persoalan saudara yang besar itu bisa menjadi persoalan biasa, pencobaan biasa, dan saudara akan sanggup menghadapinya. Di ayat 13 tadi dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apapun itu, sebesar apapun itu, mana lebih besar masalah saudara dari masalah ibu yang sedang mengidap penyakit kanker darah tadi yang tetap semangat melayani? Mana lebih besar masalah saudara dari masalah dia? Kalau ibu itu pun bisa menganggap masalahnya masalah biasa, persoalan dan pencobaannya pencobaan biasa, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini
menganggap masalah dan persoalan saudara itu hanya pencobaan biasa, masalah biasa. Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita, apapun itu, sebesar apapun itu, adalah pencobaan biasa. Dan kemudian ayat 13 bagian terakhir itu dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan kita bisa menjadi pencobaan biasa, seberat dan sebesar apapun itu, dan kita akan sanggup menanggungnya. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah bagaimana supaya pencobaan-pencobaan atau persoalan yang kita hadapi itu menjadi pencobaan atau persoalan biasa, saudara. Sekalipun itu bagi banyak orang merupakan pencobaan atau persoalan yang besar, tetapi bagaimana supaya persoalan dan pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa? Karena di sini tadi ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaanmu adalah pencobaan biasa, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar ada 3 cara kita menghadapi persoalan dan pencobaan yang kita hadapi, sebesar apapun itu akan menjadi pencobaan biasa dengan 3 cara ini. Lihat kembali ayat 13 itu, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia, sebab Allah setia. Apa yang membuat pencobaan kita menjadi pencobaan biasa, saudara? Kesetiaan Allah. Itu artinya bahwa hadapilah pencobaan kita di dalam Tuhan. Hadapi segala persoalan di dalam Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan akan melakukan mujizat dan menjadikan pencobaan persoalan kita itu menjadi persoalan biasa oleh karena mujizat Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh orang Israel? Sekali lagi ketika mereka sedang dikejar oleh orang Mesir, tentara Mesir, saudara, dan di depan mereka ada laut. Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Ketika mereka kepanasan di padang gurun, Tuhan beri tiang awan. Ketika mereka kedinginan di padang gurun di malam hari, Tuhan beri tiang api. Ketika mereka kelaparan, Tuhan beri manna. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri daging burung puyuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan atas segala masalah mereka. Itu sebabnya, saudara, segala masalah yang mereka hadapi pada dasarnya adalah masalah dan persoalan yang biasa. Karena Tuhan melakukan mujizat di sana. Demikian juga segala masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang saudara hadapi itu sebenarnya masalah biasa. Karena ada mujizat Tuhan di sana. Dikatakan bahwa sebab Allah setia, Dia akan setia menyatakan mujizatnya, Dia akan setia menyatakan pertolongannya. Pertanyaannya, apakah kita hadapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengandalkan kesetiaan Tuhan dalam menghadapi semuanya? Kalau kita hadapi di dalam Tuhan, saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya dan akan membuat pencobaan sebesar apapun itu, masalah dan persoalan sebesar apapun itu, menjadi pencobaan biasa. Itu yang pertama, saudara. Itu sebabnya apapun masalah saudara hadapi di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Allah setia. Andalkan kesetiaan Tuhan. Harapkan kesetiaan Tuhan, yakini kesetiaan Tuhan dalam saudara menghadapi segala masalah dan persoalan saudara. Tuhan setia. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana sehingga masalah dan persoalan kita menjadi masalah biasa dan persoalan biasa? Apa yang membuatnya menjadi persoalan biasa? Kesetiaan Tuhan. Karena dikatakan sebab Allah setia. Kesetiaan Tuhanlah yang akan membuat segala masalah dan persoalan kita menjadi masalah dan persoalan biasa.
Itu sebabnya hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan kemudian berikutnya saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, bagaimana sehingga pencobaan itu menjadi pencobaan biasa? Karena kalau kita hadapi di dalam Tuhan, hal kedua yang terjadi adalah Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak berkata di sini saudara bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai dengan pencobaan yang besar. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya apa saudara? Bahwa sebesar apapun masalah itu, kekuatan kita akan lebih besar dari masalah itu. Itu artinya kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada kita melampaui masalah sebesar apapun itu. Dia akan memberi kemampuan bagi kita, kekuatan bagi kita mengatasi segala masalah sebesar apapun itu. Lebih besar masalah, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita mengatasi dan menang atas masalah dan persoalan itu. Ketika ada masalah lebih besar, Dia beri lagi kekuatan yang lebih besar untuk kita hadapi dan menang atas segala masalah dan persoalan itu. Itu hal kedua saudara. Sehingga segala pencobaan, segala masalah yang kita hadapi akan menjadi pencobaan dan masalah biasa. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dia tidak izinkan kita mengalami masalah atau pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu artinya ketika masalah lebih besar datang, Dia akan memberi kekuatan yang lebih besar sehingga masalah tidak melampaui kekuatan kita. Jadi sebenarnya saudara, apapun masalah kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar bagi kita untuk mampu mengatasi segala masalah dan persoalan kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang memikul masalah yang begitu besar? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara tidak sanggup lagi? Saudara tidak mampu lagi? Saudara merasa bahwa masalah saudara terlalu besar? Mungkin saudara tidak sedang menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kalau saudara menghadapinya bersama dengan Tuhan, firman-Nya menjamin tidak akan diizinkannya saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Karena Dia akan terus memberi kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar kepada setiap kita ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi menjadi pencobaan yang biasa. Ketiga dikatakan di ayat 13 itu bagian terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi akan menjadi pencobaan biasa? Karena Tuhan pasti memberi jalan keluar. Israel ketika mereka kelaparan, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Manna turun dari sorga. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka kepanasan saudara, apa jalan keluarnya? Tuhan beri tiang awan. Malam Tuhan beri tiang api, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya atas segala masalah umatnya Allah peduli, Allah perhatikan, dan Allah beri jalan keluar. Sehingga sebenarnya apapun masalah yang dihadapi umat-umatnya,
itu semuanya adalah masalah biasa, karena Tuhan akan memberi jalan keluar atas segala masalah itu. Dan kemudian dicatat bagian terakhir ayat 13 itu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, bisa menjadi pencobaan dan persoalan biasa, dan kita akan sanggup menanggungnya, apapun itu, sebesar apapun itu. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya kita sanggup menang, sanggup mengatasi segala masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hadapi bersama dengan Tuhan, hadapi di dalam Tuhan. Apa rupanya yang akan terjadi jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi, saudara? Ditegaskan ayat 13 tadi, sebab Allah setia. Allah akan menyatakan kesetiaannya yang akan menjadikan segala masalah kita menjadi masalah yang biasa. Lalu kemudian yang kedua, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Kalau ada masalah lebih besar, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita menang mengatasi segala masalah dan persoalan. Sehingga segala masalah persoalan kita akan menjadi masalah biasa, saudara, karena Tuhan terus memberi kekuatan yang lebih besar. Dan kemudian yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, kamu diberi jalan keluar. Mari kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan terus memberi jalan keluar bagi setiap kita dalam menghadapi segala masalah, persoalan, dan tantangan pencobaan-pencobaan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, di mana dalam kehidupan ini ada begitu banyak masalah, persoalan yang seringkali kami hadapi, ya Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa dalam kami menghadapi segala masalah dan persoalan hidup kami, segala masalah persoalan itu bisa menjadi persoalan biasa jika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan mampu mengatasinya ketika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kesetiaannya, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami, dan karena Engkau akan memberi jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang telah merenungkan firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa berkati mereka, untuk mereka hadapi semua masalah persoalan hidup mereka di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau mengubah segala masalah mereka menjadi masalah yang biasa, oleh karena kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, dan jalan keluar daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, terapkan firman-Mu, dan raih janji firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini
ada anak-anakmu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka,
yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka, pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini. Bapa, sembuhkan hati yang terluka, Engkau balut hati yang terluka, pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan,
Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.